Halo guys, balik lagi channel gue Henry GV. Kali ini gue pengen kasih tahu kalian ya bahwa ketika kalian ngelihat Bitcoin saat ini udah di angka 1 miliar, entah sekarang gue lihat sih sekitar 1,7 atau 1,6 ya. Naik turun, kadang 1,6, kadang balik lagi 1,7, 1,5 ya. Ini stabilnya di angka-angka ini nih ya. Kalian harus hati-hati guys ya. Meskipun nanti pun datang mau ke 1,8. Tapi kalian harus hati-hati. Ini market kripto Bitcoin saat ini tuh menurutku udah di harga tertinggi-tingginya. Baik, udah di puncaknya gitu ya. Jadi kalian jangan kayak scroll-scroll media sosial ada yang bakar Bitcoin seharga begini bla 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 ya. Khususnya untuk kalian yang sering nonton video Timothy yang selalu bilang, "Ayo beli Bitcoin, guys." Jangan ditelan mentah-mentah karena bahaya buat kalian. Contohnya ini begini ya, bukan berarti gue kayak apa ya nyuruh kalian jangan investasi di Bitcoin, jangan beli Bitcoin. Enggak kayak gitu. Maksud gue gini, kan kadang kita semua beda-beda ya. Oke lah, kita bahas nih kayak contohnya nih Timothy nih, dia beli selalu nyicil Bitcoin tuh angkanya tuh gede-gede, ratusan juta, miliaran, dia beli terus tuh ya tanpa harus melihat harga lagi naik banget atau enggaknya. Oke lah ya. Kalian mau ngikutin dia, oke nggak apa-apa nih. Tapi ini masalahnya nggak ada yang bisa memprediksi Bitcoin itu bakalan naik-naiknya begini. Ada nggak? Naik setiap tahun Bitcoin bakalan naiknya begini. Kayak tangga ke atas. Malah ada begini kan ya. Dia naik, jumping ke bawah, naik lagi, jumping ke bawah. Nah, kalian pas dia jumping ke bawahnya ini, siap nggak? Nih, di bawah begini. Oke, kalian siap pas dia naik ke atas. Tapi pas dia ke bawah begini, kalian siap nggak? Nah, makanya kalian dengerin dulu. Bukan berarti gue bilang jangan beli Bitcoin. Enggak juga. Enggak apa-apa ikutin juga. Tapi jangan mentah-mentah apa yang diomongin sama si Timothy. Kenapa? Jadi gini guys, perbedaan dia sama kita-kita, dia itu udah jadi investasi Bitcoin itu bukan yang utama bagi dia, guys. Bukan yang utama. Ingat ya. Dia itu punya penghasilan lain yang bisa menghidupi dia tanpa Bitcoin pun. Ngerti nggak dari sini? Ya, paham nggak? Jadi, ketika nanti si Bitcoin ini kan harganya udah sekitar 1,7 ya, 1 miliar berapa gitu. 1 miliar 700 juta atau mau 1,6, 1,8 ya. Mau nanti si Bitcoin ini tiba-tiba pas mau ke 2 miliar dia ternyata ke bawah anjlok sampai 1 miliar 500 juta, bagi dia nggak masalah. Bagi dia nggak masalah. Pusing nggak bagi dia? Ya mungkin agak pusing nyesek juga, tapi dia itu nggak terlalu dipikirin. Kenapa? Ya karena dia itu udah ada penghasilan yang lain yang bisa menghidupi dia, beli makan, bayar ini itu, beli ini itu. Jadi santai hidupnya. Uang yang ada di Bitcoin itu dia anggap cuman sebagai tabungan, ya. Nah, sekarang gantian. Kalian semuanya emang rata-rata kayak Bitimoti posisinya sekarang. Enggak kan? Enggak. Nah, banyak yang nonton gue gara-gara kayak, Hen, kenapa nggak investasi beli aja orang Timothy ya benar bisa menghasilkan entah 100 juta, 200 juta, 300 juta. Ya iya, pasti, pasti. Tapi pertama modal harus gede. Kalau kalian mau investasi gitu ya. Modal kecil juga nggak apa-apa. Tapi permasalahannya bukan di untungnya doang. Tapi kalian harus mikirin. Nanti ketika si Bitcoin ini anjlok, gue siap nggak? Apakah ternyata duit gue selama ini cuma ada di Bitcoin? Ya kan? Nggak ada tabungan di lain. Ketika gue nanti butuh sesuatu, butuh uang dengan urgent, dengan cepat, ternyata uang tabungannya cuma di Bitcoin semua, dan ternyata Bitcoin itu lagi anjlok turun ke bawah merah, masa gue terpaksa jual? Berarti gue rugi dong. Pasti rugi nggak? Rugi. Ini yang harus kalian pikirin. Pertama, siapin dulu. Kalau menurut gua harga Bitcoin saat ini sudah mungkin udah tertinggi banget sih, 1,7 atau 1,6. Masih bisa naiknya, Hen? Masih sih, masih bisa naik. Cuman gua nggak bisa memprediksi kapan dia turunnya, guys. Sulit untuk karena mas ibaratnya ya pemberitaan yang mempengaruhi kripto Bitcoin, entah itu inflasi dan lain-lain itu dibuatnya kan antara ada manusianya juga terlibat di tangannya. Jadi bisa tetap sistem itu bisa ya bisa agak sedikit di kutak-atik lah sama mereka ya, para orang-orang elit lah ya. Makanya gue saran ke kalian kalau mau ngambil cuan profit amannya di Bitcoin itu ya kalian harus punya tabungan selain di Bitcoin, harus punya penghasilan yang lebih besar dari Bitcoin agar ketika dia anjlok, kalian udah beli nih ceritanya kalian nabung di angka 1,7, 1,8, ternyata kita nggak tahu pasti tiba-tiba
ada masalah apa, ada problem apa di luar sana yang ngebuat mempengaruhi harga si Bitcoinnya. Dan Bitcoin jatuh di harga di bawah kalian beli. Minus nggak? Rugi. Deg-degan nggak di kalian nanti? Deg-degan. Apalagi kalau kalian yang nggak punya tabungan. Kalian nggak punya penghasilan utama yang lebih besar dibandingkan di Bitcoin. Ya. Nah, makanya dari sini, kalau gue sendiri, apa yang gue lakuin ketika gue mau investasi Bitcoin, mau gue dengan modal kecil, nol besar. Yang pertama, pastiin tabungan gue udah ada. Dan kedua, gue dengan modal kecil, gue trading. Gue trading tuh, ngapain gue nungguin lama? Ngapain gue nungguin Bitcoin sampai 2 miliar? Ngapain gue nunggu eh, Bitcoin sampai 20 miliar? Itu pun butuh waktu, butuh tahun ke tahun, guys. Ya kan, emang hidup kalian nggak nambah umur. Bakalan awet muda kayak gini. Enggak kan? Nah, makanya gue saranin kalian coba apapun ya, apapun. Kalau gue coba dengan penghasilan lain ya, cari pemasukan yang lain, entah itu gue dengan trading kripto, saham, forex, emas, gue semua trading. Karena kan trading itu nggak mungkin gue trading beli hari ini jual tahun depan, enggak. Gue hari ini beli, hari ini juga gue jual. Menit ini gue beli, menit ini jual. Ketika gue udah profit, ketika gue untung, ada resiko juga kan? Ada. Setiap kalian mau cari uang, duit, penghasilan uang itu selalu ada resiko. Kerja juga ada resikonya, ya kan? Kalian tadi omelin atasan di PHK, kalian harus bermodal buat transport dan lain-lain. Intinya semua hal itu ada resiko. Yang penting kitanya aja mau, males enggaknya, mau konsisten belajar, mau terus berusaha ya, dan menerima gitu ya. Kita tahu resikonya. Ngapain kalian harus pusingin? Yang penting satu, gimana cara mencegah resiko itu nggak akan bikin kalian tuh terlalu down banget, menyerah banget, anjlok banget ya hidupnya. Jadi taruhlah kalian udah lari, udah terbang ke atas, kalian posisiin ketika terbang itu ya, taruhlah kalau lagi jatuh-jatuh di tengah sini aja, nggak sampai nol banget di bawah nih. Mau nggak? Kalian udah punya uang 100 juta, 300 juta, ketika kalian investasi Bitcoin minus nol, kalian bakalan anjlok nggak? Anjlok. Dimulai dari nol itu nggak enak guys, beneran. Kalau kalian nanya orang-orang kayak, gue kalau dimulai dari nol tuh harus gimana nih ya? Kalau ngomong aja enak guys, tapi dari nol itu nggak enak. Kenapa nggak enak? Kalian harus benar mengulang pahitnya, kalian harus mengulang dimana kalian harus dihina-hina, diacuin, dikata-katain, ya kan? Ya, yang mungkin bagi sebagian orang itu hanya hal biasa karena mereka udah mengalami. Tapi kan nggak semua orang mau ngalamin lagi, ngerti nggak sih? Nggak semua orang mau mengulang lagi pahit-pahit. Oke lah kalau yang manis-manis, oke gue yakin kalian mau. Jadi di situ gue sih berharap kalian bisa berpikir cerdas, nggak harus kayak Timothy bilang beli ini, nyicil ini, nabung Bitcoin, entah itu beli ini harus karena nanti di tahun 2003 bakalan jadi 20 miliar. Aduh, guys, 2030 tuh masih ini 2000 berapa sih? 24 berapa tahun lagi? Itu pun nggak pasti. Ya kan nggak mungkin Bitcoin naik-naik terus. Pasti ada kalanya dia bakal anjlok. Ya, kalian mau bilang, enggak Hen, ini dia udah pernah ngerasain duitnya. Guys, dia yang ngerasain, bukan kalian. Kalian tuh hanya mengikuti sisi baiknya aja. Oh kayak gini berarti gue bisa nyari duit, ibarat nih contoh gue, oh Timothy beli kayak gini ya berarti gue harus beli ini. Tapi gue juga mikirin jauh ke depannya, 1000 langkah. Kalau ternyata yang gue beli ini gak sesuai ekspektasi gue harus ngapain? Tanda tanya. Itu yang harus kalian cari tahu, ya. Jangan cuma hanya bisa beli, jangan hanya cuma bisa nabung-nabung dan beli Bitcoin, all in Bitcoin. Nanti kalian lah yang ngerasain sakitnya apa itu sendiri, bukan Timothy, gua atau orang lain di sekitar kalian. Oke, jadi mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu kalian. Kalau kalian yang mau belajar trading crypto, saham forex, emas, bisa cek di playlist YouTube gue, atau bisa DM IG gue. Nanti gue kirimin link, di situ udah ada cara-cara belajar gimana cara menghasilkan uang 1 juta pertama dari rumah dan trading juga. Di situ gratis ya, ada gratisnya di grupnya, sekali masuk aja. Terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.